pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Nah pemirsa dan Dokter Haikal, Ya. ini kan kayaknya udah berasa banget nih liburannya. Pasti Betul. pemirsa juga mungkin kalau ada yang mau liburan nggak apa-apa, asalkan tetap jaga protokol kesehatan. Dan tadi udah ada tips-tips bagaimana menjaga kesehatan Ya. selama liburan. Tadi ada minum air putih ya Dokter Haikal ya. Betul. Terus ada makan buah-buahan dan juga sayur. Kurangi makanan-makanan manis dan juga Ya. berlemak tuh pemirsa. Dan jangan lupa untuk tetap berolahraga ya Dokter Pastinya, Haikal. Intan. Dan ya, biasanya kita juga suka konsumsi makanan kuliner yang khas banget ada di sekitar lingkungan kita, Intan. Iya, Ya. pasti banget. Contohnya adalah lele. Wah, Intan ini suka lele nggak? Kurang dokter. Tapi masyarakat umum banyak banget yang suka. Papaku suka banget, adikku Betul. suka banget. Semuanya suka. Katanya manfaat lele nggak boleh dianggap sepele ya dokter ya? Iya. Nah, makanya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Ikan lele. Mendengar nama ikan satu ini, pikiran kita pasti langsung ke pecel lele pinggir jalan. Apalagi jika lele digoreng garing dan dimakan bersama sambal ulek. Rasanya makin nikmat deh pemirsa. Di Indonesia terdapat beragam jenis ikan yang aman dan baik untuk dikonsumsi. Salah satunya ikan lele. Dengan harga yang terjangkau dan rasanya yang gurih, lele menjadi salah satu makanan favorit semua kalangan. Dari anak-anak hingga dewasa. Ikan lele dikenal dengan tubuhnya yang licin memanjang dan tidak bersisik. Kepala ikan lele keras menulang di bagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut lebar terletak di ujung moncong. Habitat ikan lele ialah di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, atau sawah yang tergenang air. Di Indonesia, ikan lele menjadi salah satu ikan yang banyak dibudidayakan di air tawar. Selain itu, produksi dari budidaya ikan lele meningkat tajam setiap tahunnya. Nah, ikan lele ternyata memiliki banyak nama. Di Sumatera Barat, ikan lele disebut ikan limbek. Di Sumatera Selatan disebut ikan kalang. Dan disebut ikan keling di Makassar. Nah, apa saja sih manfaat ikan lele untuk kesehatan? Dan bagaimana sebaiknya mengolah ikan lele? Simak yuk jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Nah, itu tadi ikan lele. Ternyata ikan lele menawarkan manfaat dan katanya khasiatnya sebanding dengan ikan laut. Dan di masyarakat mengenalnya dengan pecel lele, Intan. Iya. Nah, untuk mengupasnya di tengah kita sudah ada Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Halo. Pagi dok, apa kabar? Halo pagi dokter. Apa kabar? Apa Sehat Dok. kabar? Di depan kita sudah ada olahan lele. Ini pecel lele pastinya kan? Ini lele yang dipanggang kayaknya. Dan Oke. ini lele mentah. Nah, katanya dok, kalau kita konsumsi lele itu dapat memperbaiki jaringan otot. Ini fakta atau mitos dok? Fakta, tentu Fakta. saja fakta. Kenapa? Karena di dalam ikan lele itu mengandung protein yang sangat tinggi. Dalam 100 gram ikan lele kira-kira sekitar 2 sampai 3 ekor ikan lele yang ukuran sedang itu mengandung 18 sampai 20 gram. Jadi kalau kita konsumsi ikan lele sehari 3 kali itu sudah dapat mencukupi kebutuhan protein paling tidak sekitar 40 sampai 50%-nya. Dan memang protein itu kan fungsinya untuk memperbaiki jaringan Iya. otot ya, termasuk juga kemudian jaringan tubuh yang lainnya, untuk sistem imun dan segala macam. Gitu. Nah, dokter, ini kalau seandainya kan tadi kan untuk jaringan otot ya, tapi ini ada juga fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya kalau rutin mengkonsumsi ikan lele ini dapat membantu meringankan nyeri sendi. Ini fakta atau mitos? Itu fakta juga Fakta ya. juga, dokter? Soalnya di dalam ikan lele itu juga mengandung omega 3 yang tinggi, di mana omega 3 itu sifatnya adalah antiinflamasi. Nah, antiinflamasi itu kan berarti kan mengurangi peradangan ya, otomatis kalau sendi-sendinya nyeri karena radang, banyak mengkonsumsi ikan lele tentunya juga akan dapat mengurangi rasa nyeri di persendian. Di dalam ikan lele itu omega 3-nya cukup tinggi, sekitar 230-an miligram per 100 gramnya juga. Jadi ya memang benar tadi yang seperti Haikal sampaikan bahwa kandungan gizi ikan lele itu mirip-mirip dengan ikan laut. Gitu. Nah,
Tapi dok, masyarakat kan taunya nih pecel lele dan itu pun digoreng dok, Betul. digoreng kering. Betul. Nah, kalau untuk mengatasi nyeri sendi tadi dan untuk memperbaiki jantung otot, itu baiknya diapain dok diolahnya? Ya, sebenarnya memang cara ikan lele diolah ya paling enak ya digoreng ya, karena ada Iya. minyak ya pasti akan kering, gurih dan lain-lain sebagainya. Cuma untuk mengkonsumsi ikan lele dengan cara yang sehat ya bisa dengan mengurangi minyaknya, mungkin dengan dibakar, kan lele bakar juga ada, dipecak lele, walaupun pecak itu digoreng dulu sebentar, tapi kan digorengnya nggak makan waktu lama, atau digoreng dengan menggunakan air fryer atau dipanggang. Atau mungkin pepes lele yang suka banget sama pepes. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi pilihan cara memasak untuk mengkonsumsi ikan lele yang sehat. Jadi sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk mengkonsumsi lele lainnya ya dokter Betul, ya. nggak hanya cuma pecel lele ya yang Iya. kita kenal banget Pecel gitu. lele. Dokter, dokter mau lanjutin tadi? Enggak. Oh enggak. Nah dokter, ini ada juga nih banyak sekali yang beredar di kalangan ibu-ibu nih dokter. Kalau lagi hamil banyak yang takut makan lele karena katanya ibu hamil jangan makan lele tuh katanya karena takut bayinya susah diem. Ini fakta atau mitos sih dokter? Udah jelas mitos lah. Mitos ya? Iya, kan tadi kan kandungan ikan lele itu sangat tinggi nilai gizinya. Iya. Protein tinggi, omega 3 tinggi, vitamin A, vitamin D, fosfor, itu semua Iya. dibutuhkan oleh ibu hamil untuk pertumbuhan janin. Ya kan vitamin D, fosfor untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ya kemudian vitamin A untuk kesehatan mata, omega 3 untuk kesehatan jantung dan perkembangan juga mata pada janin, perkembangan otak pada janin, dan protein tinggi ya tentunya untuk supaya tubuh janin, pertumbuhan janinnya kan baik gitu. Jadi kalau ibu hamil justru kalau untuk saya wajib mengonsumsi ikan lele. Dan bisa jadi ikan lele ini adalah ikan yang paling sedikit terkontaminasi merkuri dok ya. Betul. Karena dia di ternak. Betul, ada yang di ternak dan dia asalnya juga di ikan air tawar ya. Jadi kan memang rendah merkuri dibandingkan di dalam air laut. Oh ternyata bagus sekali ya. Betul, bagus sekali memang lele ini sebenarnya. Dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang kesehatan jantung. Nah, fakta atau mitos, kalau konsumsi ikan lele baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi resiko serangan stroke. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga dokter. Betul, Karena fakta omega 3 juga. ya? Karena omega 3 tadi. Jadi omega 3 ini memang super ya, Betul. nutrisi yang sangat super buat kesehatan jantung, pembuluh darah, sehingga juga dia mengencangkan pembuluh darah dan mengurangi terjadinya stroke karena pecah pembuluh darah, mengurangi sumbatan-sumbatan dari plak-plak darah itu. Oh ternyata banyak sekali manfaatnya, ada omega 3-nya tadi dokter ya, terus Betul. proteinnya juga tinggi. Nah yang jadi pertanyaan nih pasti bagi masyarakat dan juga saya ya dokter, sebanyak apa mengkonsumsi ikan lele ini supaya bisa menjaga kesehatan jantung? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Oke. Pemirsa kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup. Hidup sehat. Nah, itu dia. Ikan lokal nggak kalah dengan ikan import ya. Ada teri, ada gabus tadi ya, kembung, dan ada lele, dan ada pantun juga Intan. Apa tuh dokter? Coba nih kalau dokter Haikal udah pantun gak sabar pengen dengerin. Saya coba ya. Iya, Jalan-jalan ke pasar baru. cakep. Jangan lupa beli lele. Cakep. Meskipun nanti tahun baru, perhatianku kepadamu jangan dianggap sepele. Iya. Buat siapa tuh dokter? Buat aku. Iya. Cie, dokter Haikal jago mantun nih. Nah dokter, ini tapi juga ya selain cintamu padaku, tapi manfaat lele juga nggak boleh dianggap sepele nih dokter Pastinya. Haikal. Tadi ada dokter ya, katanya bagus untuk kesehatan jantung dan juga apa tadi dokter? Mencegah stroke ya. Nah Iya. tadi dokter ini ada yang belum terjawab pertanyaannya. Berapa banyak kita harus bisa mengkonsumsi lele ini supaya ada manfaat untuk kesehatan jantung dan juga mencegah stroke dok? Oke, ya jadi lele ini sebenarnya bisa kita konsumsi sebagai protein hewani Iya. untuk asupan harian kita. Kan kita 3 kali makan, tentunya setiap makan itu pasti ada lauk kan. Nah lele ini bisa menjadi salah satu lauk hewani. Mau dalam sehari dimakan 3 kali, pagi, siang, sore juga boleh. Nah tapi kalau untuk mendapatkan efeknya tentunya ya yang namanya satu bahan makanan sumber itu nilai gizinya banyak. Tentunya kita harus mengkonsumsi yang cukup banyak untuk mendapatkan manfaat dari misalnya tadi si omega 3 tadi, Iya, karena iya. dalam 100 gram lele itu mengandung 237, sedangkan kebutuhannya kita sebenarnya lebih dari itu. Iya. Jadi ya selain lele ya tentunya kita harus menambah asupan yang lainnya, protein yang lain, omega 3 yang lain juga. Tapi lele ini boleh dikonsumsi sebagai lauk kita, lauk utama kita. Mau 3 kali makan dalam sehari itu nggak masalah. Gitu. Dok, ikan lele ini kan dia juga syarat vitamin dok ya. Nah ini ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan lele dapat mencegah dan mengobati anemia. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok.
dokter? Iya, fakta. Karena di dalam di dalam ikan lele ini mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi, bahkan melebihi dari 100% kebutuhan harian. Jadi vitamin B12 ini kan penting. Jadi kalau yang defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan anemia defisiensi B12. Jadi untuk orang-orang yang dengan anemia ini dapat mencegah anemia vitamin B12. Oke dokter, ini jadi ternyata banyak sekali manfaat lele. Tapi kalau untuk mengkonsumsinya juga sama ya dokter tadi ya? Betul, cara mengkonsumsinya sama ya, supaya sehat ya tentunya mengurangi yang digoreng, walaupun yang paling enak dengan cara digoreng ya. Gitu. Tapi sebaiknya selain digoreng ya dokter ya? Ada dibakar, ada dipanggang gitu. Iya. Dok, ini cukup banyak dok yang nanya ke saya dok ya. Katanya kalau kita konsumsi ikan lele dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti eksim dan psoriasis. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, karena memang secara keseluruhan ikan itu juga mengandung protein yang tinggi, beberapa juga ada omega 3. Jadi memang protein dan omega 3 ini memang super ya, nutrisi yang super untuk berbagai macam untuk mengatasi penyakit. Ya kadang-kadang yang eksim atau alergi ya ini bisa mengurangi gejalanya. Gejalanya bisa berkurang dengan mengkonsumsi ikan ini gitu. Oh gitu. Nah dokter, ini kan ada juga, ini kan tadi kulit ya. Nah ini ada juga bilang sama aku, katanya kalau makan ikan lele ini bagus untuk diet, bisa membantu menurunkan berat badan. Ini benar nggak sih dok? Benar banget, ini fakta juga. Bener kan? Gimana caranya dokter? Karena ikan lele ini dia protein tinggi, tapi lemaknya sangat rendah. Oh gitu, lemaknya sangat rendah, lebih rendah dari ayam? Lebih rendah dari ayam. Ikan ayam di bagian yang tidak ada lemaknya ya, tentunya itu baik untuk diet. Dan lemaknya itu bukan lemak-lemak yang jenuh, dan kolesterolnya pun juga rendah. Jadi memang ikan lele ini baik untuk diet, yang sedang diet. Oh baik yang untuk sedang diet. Dan gitu. protein itu juga fungsinya untuk menambah rasa kenyang lebih lama. Betul. Jadi cocok banget untuk yang sedang menjalankan diet. Oh jadi lebih bertahan kenyangnya ya dokter. Betul, kenyangnya lebih Kalau lama. gitu aku mau deh, kalau gitu sekarang konsumsi lele. Yakin? Katanya buat diet nggak apa-apa. Katanya bagus ya Bagus, dokter. bagus malah. Tapi itu tadi, makanya harus dibakar atau dipanggang atau dipepes. Karena kalau misalnya mau diet tapi ternyata lelenya digoreng ya sama juga bohong. Akhirnya menambah lemak lagi gitu. Iya iya Dok, dokter. katanya selain untuk membantu diet juga bisa untuk melancarkan pencernaan. Ini fakta atau mitos dok? Ini juga fakta. Jadi Benar? memang lele ini memang sangat baik ya isinya. Dia juga ada serat walaupun sedikit ya. Intinya kalau misalnya untuk kesehatan saluran cerna ya semua cara makannya ya harus bagus ya. Cara makan hariannya tuh harus bagus. Nutrisinya juga harus lengkap, nggak sekedar hanya dari lele atau protein gitu kan. Jadi harus ada seratnya juga harus tinggi, ada sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat kompleks. Dan juga air putih jangan lupa. Betul. Oke. Dan Ternyata tentunya memang kita banyak selain banget. makan lele juga makan ikan lainnya dok ya, Betul. supaya bervariasi ya. Betul, harus bervariasi. Oke. Harus ada variasinya Ya, supaya mendapatkan kebutuhan zat gizinya jadi lebih lengkap dan semuanya Setuju, Dok. Oke, nah Ya. dokter, terus tipsnya apa nih dok supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari ikan lele? Oke. Tipsnya adalah jangan takut untuk mengonsumsi lele ya, karena kan memang banyak banget kan yang geli gitu ya. Iya. Ternyata memang lele itu kandungan gizinya sangat tinggi. Tadi sudah kita bahas tinggi protein, omega 3, vitamin A, vitamin D, fosfor ya yang baik juga untuk kesehatan tulang. Jadi konsumsilah lele sebagai lauk hewani kita hariannya dengan cara memasak yang juga sehat. Betul. Dan pas dengan judul kita bahwa manfaat ikan lele jangan dianggap sepele. Betul. Iya. Terima Makasih, kasih Dokter Dokter Dian. Dian. Sama, Makasih semoga dokter. bermanfaat ya. Pastinya, Dok. Iya. Nah, Intan, jadi udah tahu kan manfaat lele kan? Iya. Tapi udah tahu belum kalau organ tubuh kita ada jam kerjanya nih? Oh iya. Nah, Jadi kayak jam piket Intan gitu. kan mungkin aktivitasnya karena presenter bola ya, suka tidurnya pagi. Iya. Nah, Intan tahu nggak apa akibatnya kalau tubuh kita mengalami perbedaan atau perubahan siklus jam kerja? Nah itu kenapa dokter, bahaya nggak sih dok kalau misalnya kayak gitu? Nah, kita akan bahas sesaat lagi bagaimana jam biologis tubuh kita. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.